Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel yang membahas mengenai dunia pertanian. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang budidaya tanaman bawang merah. Saya update terlebih dahulu mengenai tanaman yang kita budidayakan, yaitu bawang merah, di mana tanaman bawang merah ini menunjukkan pertumbuhan yang menurut saya cukup lumayan bagus, dimana usia 25 hari sudah tumbuh semacam ini. Kondisinya kayak gini kawan-kawan. Dan ini kendala masih belum saya tajuk, tombaknya sudah tidak kuat, roboh. Dan ini nantinya saya akan beri tajuk dan agar lebih kuat, karena selama bertani tidak sempat membuat tajuk, soalnya lupa. Oleh sebab itu agar tidak mengganggu pertumbuhan semacam tanaman tomat kayak gini, nantinya kita beri tajuk biar tumbuhan tomatnya berjalan dengan bagus, bawang merahnya berjalan dengan bagus, agar tidak merusak kan. Kalau sudah menjulur kayak gini nanti takutnya merusak dari tanaman bawang merah itu sendiri, mulai dari daunnya, dan nantinya takutnya juga mengganggu metabolisme dari tanaman bawang merah tersebut dalam proses pertumbuhannya. Lalu kawan-kawan, saya pada pagi hari ini akan berbagi sedikit mengenai ilmu tentang budidaya tanaman bawang merah. Mungkin kalau ilmu ini bermanfaat, kawan-kawan bisa diambil dan digunakan. Kalau tidak bermanfaat, dibuang sejauh-jauhnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like-nya, serta beri saran pendukung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, langsung masuk saja ke pembahasannya. Jadi pembahasan yang saya akan sampaikan pada budidaya tanaman bawang merah ini yaitu mengenai pemupukan, dimana pemupukan bawang merah itu selain umur 10 hari setelah tanam, umur 25 hari setelah tanam itu sudah kita pupuk kembali dengan menggunakan pupuk suplai. Jadi pupuk itu ada dua macam. Yang pertama adalah pupuk dasar yang diberikan pada waktu pengolahan tanah dan pada waktu penanaman. Itu pokoknya sebelum tanam kita beri pupuk dasar. Nanti yang kedua kita beri pupuk suplai, dimana pupuk suplai ini menunjang agar pertumbuhan tanaman itu cukup bagus. Nah, penunjangan pupuk suplai itu kita menggunakan saat ini untuk tanaman bawang merah masih menggunakan pupuk kimia. Nah, pemupukan bawang merah yang usianya 25 hari ini kita berikan pupuk kimia berupa NPK dan KCL. Jadi yang biru-biru semacam ini adalah NPK Mutiara yang jumlahnya itu 16 16 16, dan pupuk KCL yang merah kayak gini, kecil kayak gini, ini adalah pupuk KCL yang kita berikan. Nantinya harapannya dengan pemberian pupuk NPK dan pemberian pupuk KCL itu harapannya ketika sudah tumbuh kayak gini, tanamannya tumbuhnya masa vegetatifnya bisa maksimal, dan nantinya masa generatifnya juga bisa maksimal. Maksudnya bukan masa generatif, mohon maaf. Jadi masa vegetatif sama pembentukan umbinya bisa maksimal. Dan kawan-kawan, pemupukan ini kita berikan pada usia 25 hari setelah tanam dengan cara kita buat larikan semacam kayak yang video sebelumnya. Kita buat larikan dan kita taburi pupuk NPK dan KCL. Dan saya ingatkan kembali kawan-kawan, bahwasanya pemberian pupuk kimia ini seharusnya disesuaikan dengan kondisi lahan kawan-kawan. Jadi jika kondisi lahan kawan-kawan itu bisa memungkinkan untuk budidaya secara alami, secara organik, kawan-kawan budidayalah secara organik saja. Karena mengapa? Karena budidaya secara organik itu menurut saya itu jauh lebih penting, karena bisa menjaga lingkungan dan kondisi media tanam itu sendiri.
dan nantinya bisa memungkinkan untuk tanaman bisa tumbuh serta jangka panjangnya itu cukup baik. Kalau penggunaan pupuk kimia kawan-kawan, kalau jika kawan-kawan penggunaannya secara berlebihan dan tidak sesuai, takutnya takutnya yaitu tanah yang kalian gunakan itu nantinya bisa rusak karena pemberian pupuk kimia tanpa adanya barengan unsur organik yang menjaga lingkungan. Karena mengapa saya bicara mengenai pengalaman kawan-kawan? Jadi pengalaman saya itu sebelumnya saya juga pernah menanam padi, di mana lahan itu sudah digarap oleh orang lain. Nah, penggarapan orang lain tersebut itu dilakukan dengan cara kimia, full kimia tanpa adanya pemberian pupuk secara organik. Efeknya apa kan? Ketika di lahan kami itu efeknya tanah yang kita gunakan untuk budidaya tanaman padi itu sudah rusak. Jadi tanahnya itu tidak bisa gembur semacam ini kawan. Tidak bisa semacam ini karena kondisinya terlalu parah penggunaan kimianya, sehingga kondisi tanahnya itu keras, mudah kering, dan yaitu kawan-kawan kurang bagus untuk budidaya. Saya gunakan budidaya padi, hasilnya kurang. Saya gunakan budidaya sayuran juga hasilnya kurang bagus. Bahkan sama yang sini beda kan. Kalau budidaya, kalau tanah yang masih normal itu, kalau tanaman kangkung kayak gini usianya 1 bulan sudah bisa kita panen. Tapi kalau di sana lebih dari 1 bulan baru bisa kita panen. Karena apa? Pertumbuhannya kecil-kecil kayak gini kan lambat sekali. Soalnya tanahnya itu terlalu kering dan wah, parah lah pokoknya. Yaitulah penggunaan pupuk kimia tanpa dibarengi adanya melakukan penjagaan lingkungan. Kalau penggunaan pupuk kimia dibarengi dengan penggunaan penjagaan lingkungan seperti pensuplaian bahan-bahan organik dari pupuk kandang, pupuk kompos, itu nantinya harapannya ya selain pertumbuhannya juga bagus, juga bisa media tanahnya tetap terjaga sehingga pertumbuhan tanaman itu bisa maksimal di masa vegetatif maupun masa generatif semacam itu. Oleh sebab itu kawan-kawan, kalau bisa penggunaan pupuk kimia itu boleh saja, saya tidak melarang, tapi kalau bisa itu digunakan secukupnya saja. Sekiranya tanaman sudah tumbuh bagus ya sudah, jangan diberi secara berlebihan kayak gitu. Yang jelas penggunaan pupuk organik kan tetap harus diberikan kepada tanah, karena nantinya menyumbang unsur-unsur bagi tanah yang nantinya efeknya juga berimbas pada sifat fisik tanah. Yang kedua, mikrobiologi tanah dan kondisi kimiawi tanah semacam itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas pada usia 25 hari setelah tanam kita melakukan proses pemupukan berupa NPK dan pupuk KCL, dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi kawan-kawan. Kalau saya jumlahnya penaburannya semacam ini kawan-kawan. Nah, ambil 3 cakup kayak gini, antara campuran NPK dan KCL 3 cakup kayak gini kita taburkan di bagian sini kawan-kawan, larikan ini kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, kawan-kawan bisa subscribe, bisa like, dan jika video ini tidak bermanfaat jangan ambil video ini, gak usah lah, ilmunya gak usah diambil. Yang jelas ambil sisi positifnya saja, tinggalkan sisi negatifnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.